Persija Esports, Cyber Tiger of Kemayoran. Nah, ini bisa dibilang nih kayak kakak adik nih sama Persija yang sepak bola ya. Nah, jadi gue di sini ditemenin sama dua orang dari tim Persija Esports, yaitu yang pertama ada Nama gue Nanda, nickname gue Asteris. Oke, dengan Mas Nanda dan nickname-nya adalah dengan Asterix. Nah, satu lagi dengan Mas. Halo, saya Andrew, saya sebagai coachnya Persija Esports. Oke, Persija Esports coachnya namanya Andrew, nickname-nya Bali. Oke, Bali. Kalau Valorant ini kan kenapa kita transisi, kita pengen coba hal yang baru dan memang roadmap-nya tuh bagus. Jadi dia mikirin dari segi turnamen lokal dan sampai ke majornya tuh udah roadmap-nya bagus. Jadi kenapa kita memilih Valorant ya karena planningnya bagus gitu, yang bikinnya kan Riot kan. Nah jadi kita kalau udah Riot bikin sebuah game kayak League of Legends atau game-game yang mereka bikin tuh udah pasti meledak-nya itu udah pasti bagus gitu kan. Jadi kita bikin dan kebetulan line up yang kita punya juga bagus ya. Kemarin kan kita sempat sampai achieve top 6 kan, itu apa? Nah, Wah, keren banget tuh. Tuh achievement yang keren itu untuk sebuah tim yang baru sudah achieve di Asia Pasifik ya. Iya. Asia Pasifik top 6. Bayangin, tim baru. Apalagi kalau udah lama ya. Otomatis gelarnya makin banyak, prestasinya makin banyak. Nah, itu yang bisa kita harapin ke teman-teman Persija Esports gitu. Nah, mungkin yang kelihatan di sini ada Mas Asterix dan Coach Bali. Mungkin teman-teman bisa lihat di banner sana. Nah, banner sana di belakang itu beberapa anggota dari tim atau skuadnya Persija Esports. Nah, jadi bisa kenal juga lebih jauhnya nanti, tapi di live streaming selanjutnya ya Coach ya. Turnamen. Ikut turnamen untuk masuk di Indonesia sendiri itu ada turnamen Valorant itu sendiri nggak? banyak sebenarnya turnamen lokal. Jadi itu khususnya Riot itu tuh kalau misalnya mau buat turnamen lokal itu nggak bisa sembarangan, harus izin mereka dulu. Oh gitu. Jadi ada level-levelnya License-nya gitu, ya? ada license, Ada bukan license license juga. sih. Jadi kayak level-levelnya. Jadi kalau mau buat turnamen di yang levelnya misalnya 15 juta atau 20 juta, di orang tuh ada limit-limitnya, nggak bisa sembarangan bikin yang hadiah 100 juta 200, nggak bisa, harus Riotnya sendiri yang bikin itu. Jadi kalau di Indonesia tuh ada organisasi yang namanya One Up ya. Nah, One Up itu dia yang kontrol itu. Jadi kalau misalnya kayak sekolah atau kuliah mau bikin turnamen harus izin dulu sama mereka gitu loh, nggak bisa sembarangan gitu loh mau bikin. Kok bisa sempat memberikan kejutan, tapi akhirnya terhenti di 6 besar gitu. Mungkin dari kendalanya ya pasti waktunya sih. Kita latihan cuma berapa bulan ya, kayak sebulan lebih lah. Persiapannya nggak banyak kayak tim-tim lain gitu. Mungkin dari kenapa kita kalah ya karena di Valorant tuh ada yang namanya meta gitu kan, kayak agentnya punya ability tuh beda-beda gitu. Mungkin kita enggak latihanin yang dari segi meta apa yang bagus untuk kita pakai gitu, karena kita kan waktunya sedikit ya. Jadi kita apa yang kita tahu ya kita pakai aja gitu seadanya gitu. Tapi ya balik lagi emang kuncinya dari komunikasi kita gitu. Mungkin komunikasi kita lancar, kita tahu mau ngapain di dalam gamenya, mungkin itu yang bisa menghasilkan kita top 6 di apa kayak. Lebih ke arah kuncinya komunikasi ya, komunikasi, itu paling pemahaman antar player, terus chemistry juga gitu kan, pemahaman di permetanya juga gitu ya. Nah, kalau dari coach Gali sendiri pandangannya bisa membawa tim sampai 6 besar itu kendala yang sempat dihadapi apa coach? Ya kendalanya sih waktu sih. Jadi kayak Sama memang persiapannya memang belum kayak tim-tim lain, mungkin di orang yang udah jalan di 6 bulan, 5 bulan, nah di orang 1,5 bulan gitu loh. Jadi kita 1,5 bulan ya? 1,5 bulan. Berarti itu di bulan apa? Di bulan yang bulan apa tuh? Februari, Maret ya? Maret Iya, ya? Maret. 1,5 bulan berarti kira-kira di Januari atau Februari baru terbentuk timnya. Betul. Sudah ikut turnamen dan masuk 6 besar. Iya. Baru 1,5 bulan. Bayangin yang ikut akhir tahun nanti juara ya? Amin. Juara ya? Oke. Untuk persiapan sekarang itu kita benar-benar latihan, mungkin mulai ntar abis lebaran ya kita latihan itu lebih full lagi, yang tadi gue bilang Senin sampai Sabtu mungkin ya, lebih extra time satu hari lah. Jadi kita emang grinding terus. Turnamen itu kalau nggak salah 12 Mei ya, tanggal 12 Mei ya, itu nggak waktu yang banyak lah ya untuk
untuk persiapan itu. Jadi ya emang targetnya kita harus lolos ke APAC lagi. Nanti di APAC kita pengen ya juara lah. Kalau enggak at least kita dapat slot yang biasanya tuh habis APAC itu pasti ada antara ke Reykjavik atau enggak ke Berlin gitu biasanya. Oke, Itu udah target kita. Berarti Asia Pacific dulu menjangkaunya, habis Ya. itu next level bisa ke Reykjavik sama ke Berlin juga Ya, nantinya ya. biasanya gitu. Nah, mudah-mudahan bisa sampai ke Berlin ya. Amin. Jadi titip sama Coach Bali, teman-teman dari Persija Esport, ada Mas Asterix dan teman-teman yang lainnya, berikan dukungan kepada teman-teman dari Persija Esport ini melalui Instagramnya juga bisa. Instagramnya ada, Instagramnya Persija_Esport. Dan juga jangan lupa follow akun Lensa Olahraga di seluruh sosial media. Oke, gua Ferry di sini. Terima kasih perhatiannya teman-teman semua. Sukses selalu. Salam olahraga.